melihat video itu yang sedang viral, baik melalui WA, TikTok, yang walaupun di blur, ada artis yang mirip dengan RK, ya, yang melakukan aksi pornografi. Itu yang pertama bisa dikenakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi. Ya, itu pasti orang masyarakat tahu itu karena tersebar melalui media elektronik, sehingga bisa diyuntukkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Jadi pelaku dua-duanya seharusnya bisa dikenakan dua undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE. Tapi kalau ada si pihak perempuan, pihak RK, inisial RK, itu tidak ada niat jahat, tidak ada mens reanya, niat jahatnya tidak ada, bisa dia memposisikan sebagai korban. Nah, kuncinya harus apa? Harus laporan. Nah, tentang undang-undang pornografi sendiri hukumannya sebetulnya berat, yaitu ada minimal 6 bulan dan maksimal 12 tahun. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang KUHP yang baru yang nanti akan berlaku Januari 2026 itu cuma 10 tahun. Tapi undang-undang yang lama tentang pornografi yang khusus itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 itu bisa maksimal 12 tahun. Nah, sedang ITE-nya bisa diterapkan pasal 45 ayat 1 yang maksimalnya 6 tahun. Nah, seperti artis-artis yang terdahulu kan sebetulnya pihak perempuannya tidak terkena pasal, walaupun ya sempat malu, sempat viral, tapi tetap dia diposisikan sebagai korban. Tapi kalau ada niat jahat, ada mens rea, ada kesadaran bahwa apa yang dilakukan itu mengandung melanggar undang-undang pornografi dan ITE, harusnya bisa dikenakan gitu. Kalau seperti tidak ada niat jahat, dia bebas, apalagi ada indikasi bahwa sebelumnya ada peristiwa hukum berupa ancaman, berupa melalui WA, melalui teror, bahwa apabila tidak menyerahkan sejumlah uang akan disebarkan videonya, baik oleh pelaku langsung yang ada di video tersebut, ya laki-lakinya, atau melalui pihak yang lain. Tapi yang sering terjadi biasanya kalau sudah mau kena kasus hukum, bilang HP-nya hilang, laptopnya sudah dijual, perasaannya sudah dibersihkan, sudah dihapus. Nah, ini itu sebetulnya hanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang belum tentu bisa diterima oleh pihak penyidik kejaksaan, penuntut umum maupun ke pengadilan. Kasus yang sudah pernah terjadi yang di Bandung ya, yang AN itu pun kan kita juga terjaring tapi terkena pidana, tapi pihak perempuannya sama sekali lolos. Kasus G yang kemarin ya, yang mantan dari GM itu juga sampai sekarang nggak ada follow up-nya, nggak ada. Masyarakat menunggu sampai sejauh mana sih pelakunya yang menyebarkan, apakah ketangkep, yang membuat video. Harusnya yang disasar yang membuat dulu, itu karena sudah ada niat jahat, walaupun alasan koleksi pribadi, alasan apa, itu kan sebetulnya sudah melanggar undang-undang. Membuat, memproduksi, mentransmisi, bahkan sekarang memotong, mengurangi, itu juga kena. Mungkin rekan-rekan wartawan yang mungkin juga menjadi konsumsi ini harus hati-hati juga untuk mengupload, menyebarkan. Mungkin ditambahkan Pak Adi. Ya, kalau efek jerah, memang itu harus penerapannya harus benar-benar strange ya, benar-benar ketat. Mau pelaku, mau yang mendistribusikan. Nah, tapi kan betul kata rekan tadi, Pak Pri tadi, ini ketika udah terupload, udah tersebar luas, baru mengatakan ini korban. Nah, ini nggak bisa. Ketika membuat itu kan mungkin secara sadar, nggak mungkin memvideokan itu tanpa kesadaran gitu. Atau mungkin sedang keenakan, itu nggak mungkin juga kan dengan sadar memvideokan itu. Jadi kalau saya rasa
untuk lepas dari jeratan itu kayaknya harusnya ya undang-undang itu udah cukup kuat untuk untuk menghukum dan membuat efek jerah. Itu tadi menerapkan undang-undang, menerapkan pasal itu harusnya nggak boleh tebang pilih. Pelaku, pembuat, pentransmisi itu kan udah jelas tuh, undang-undang IPA-nya, undang-undang pornografinya. Tapi ada kelemahan di kita itu, ya berzina itu ya harus suami istri. Kalau nggak suami istri bukan berzina. Nah itu membuat undang-undang lah yang harus menjadi PR ya. Dan sekali lagi jangan sampai ada pemanfaatan keadaan. Oke, ada pengakuan korban, tapi akhirnya ada terbentuk tidak objektif terhadap penerapan hukum kepada pelaku maupun penyebar. Itu sepertinya belum cukup kuat ya di undang-undang kita, apalagi KUH pidana itu harus suami istri. Dan satu lagi saya tambahkan, itu kan sebetulnya yang sebetulnya sudah disebut ya, sudah disebut. Kalau saya sebetulnya nyebut nama secara jelas tidak masalah asal bilang mirip, ya semacam ini yang di video itu adalah mirip RK sendiri lalu banyak nanti sebetulnya kalau disebut asal bilang kalau mirip, nah itu kan harus dibuktikan oleh ahli telematika ITE. Sebetulnya menyebut nama secara langsung nggak masalah asal pakai mirip. Saya kan nggak menuduh kamu, tapi ini mirip, videonya mirip si ini gitu disebut secara langsung, bahkan sudah tersebar luas dan itu banyak sekali ini yang istilahnya yang dulu 19 detik sekarang tambah menjadi 47 detik. Lama juga orang-orang yang kasak kusuk menjadi